cari teman, cari sahabat, cari mantu yang soleh, soleha. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dijelaskan dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Khalifah Umar bin Khattab berkata, tidaklah seorang diberi kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara, memiliki teman dekat, memiliki sahabat semuslim yang soleh. Tuh. Jadi sahabat yang soleh itu memang diperintahkan betul. Kenapa? Karena merupakan kenikmatan setelahnya Islam, kita beragama Islam, nikmat berikutnya adalah punya teman soleh, soleha. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Rasulullah pesan, jangan dilepas itu. Bagaimana cara megangnya? Cara megangnya kita dengan komunikasi. Mungkin kita perlu daftar teman-teman yang soleh dan soleha. Kemudian pada saat-saat tertentu kita komunikasi. Sebentar lagi mau Ramadan, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Itu bagian dari silaturahim kita, cinta kita kepada orang-orang soleh. Begitu datang Idul Fitri, begitu Idul Adha dan sebagainya, mohon maaf, saling mendoakan. Itu hal-hal yang baik, yang positif. Dan itu akan menjadi saksi. HP kita menjadi saksi. Sebagai perantara komunikasi kita, silaturahim kita dengan sesama soleh dan soleha. Rasulullah bilang, peganglah erat-erat. Bukanlah peganglah doang, peganglah erat-erat. Ada penekanan di situ. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Mas'alul jalisis sholih wal jalisis su kamathali sahibil miski wakiril hadad." Perumpamaan orang yang baik, kawan yang baik dengan kawan yang buruk atau sahabat yang buruk, seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api pandai besi. Makanya kita perlu betul-betul milih teman kita, itu harus kita pilih, sahabat kita harus kita pilih, dan juga anak kita, keluarga kita ingatkan, hati-hati nak, berkawan harus pilih yang baik-baik, yang soleh dan soleha. Jangan lupa itu. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab juga. Tanggung jawabnya kepada siapa? Pada anak kita, pada keluarga kita, sampai kepada tetangga kiri kanan kita. Hati-hati. Karena apa? Karena penjual minyak wangi, kalau kita dekati,
paling tidak kita dapat baunya wangi, paling tidak. Kadang-kadang malah dicolekin kita pakai minyak colek gitu, ya soalnya nggak dicolek juga kita sudah hirup wanginya itu, harumnya kita dapat. Itulah ibu bapak kalau kita dekat dengan orang soleh. Ya Pak Rio ya, apalagi kalau dalam ilmu elektro, nyambung. Orang soleh itu dia punya energi positif yang luar biasa. Jarak 1 meter 2 meter itu masih nyambung. Ya. Makin dekat makin kuat sinyalnya dan makin kuat frekuensinya mengenai apa? Mengenai energi positif yang kita saling perlukan. Makanya sholat tadi kan tarosu tadilu, luruskan dan rapatkan barisannya. Ini susah, luruskan aja susah, mau bengkok-bengkok. Rapatkannya susah, maunya jauh-jauh aja. Enggak, kalau ibu-ibu mah baik-baik. Rapat-rapat dan lurus. Ini bapak-bapak kadang-kadang yang angel. Iya, suruh maunya di belakang aja. Udah gitu maunya jauh-jauhan aja kaki tuh. Rasul katakan tarosu wa tadilu, luruskan dan rapatkan. Rapatkan tuh gimana sih? Antara kaki dengan kaki ada magnet. Di hatinya terketuk untuk ikut dan berangkat menuju ke sini. Dengan niat apa? Dengan niat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menimba ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur, kita bangga, kita dapat ikut tadabbur alam ini. Hadirin sekalian, kenapa amal soleh? Dalam surat Al-Asr dijelaskan, wal asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illa, nah, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, watawa saubil haqqi watawa saubis sobr. Mohon, ini surat Al-Asr ini pendek tapi padat, muatannya luar biasa. Dan kalau kita amalkan, insya Allah cepat Indonesia ini makmur, aman, tentram, sejahtera, loh jinawi, gemah ribah, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kita pegang gitu. Amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semuanya empat-empatnya ini kita lakukan, bukan salah satu pilihan. Empat-empatnya. Makanya amanu wa amilus solihat. Wa, bukan au, wa amilus solihat, dan. Jadi namanya kumulatif. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq, dan orang yang mengingatkan satu sama lain akan kebenaran, akan yang hak.
Wa tawasau bis sabr. Dan orang yang saling mengingatkan akan kesabaran. Amal soleh. Hadirin sekalian. Oleh karena itu kita diperintahkan betul-betul kita mencari teman-teman yang soleh, yang solehah. Apalagi kita ini sudah usia-usia senja. Senja atau malah sudah malam nih. Menjelang maghrib kali ya. Maghrib ya. Ya, Pak Sofyan ya. Pak Ustaz, ya Pak Mul. Kita ini siap-siap. Kemarin ada yang tanya saya, Pak Ustaz, berapa sekarang usianya? Saya bilang, alhamdulillah 27. Dibalik 72. Nggak terasa sebentar lagi 73. Masya Allah. Cepat sekali, kemarin kayaknya baru 40 tahun. Sekarang sudah 72. Pak Sofyan. Ya Allah. Sedangkan usia kita ini, usia kita, Nabi bersabda, baina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Umatku umurnya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Saya sudah 72. Artinya sudah dapat bonus yang luar biasa. Kalau kita bersyukur pada Allah dan kita tidak betul-betul pahami apa yang dimaui Allah, sangat-sangat rugi. Kalau orang Betawi bilang, lu kemana aja lu, udah gua kasih umur panjang, lupa lu. Nah, ini salah satu dari upaya kita dalam rangka mencari teman-teman yang soleh adalah ada di majelis taklim di masjid, Pak. Insya Allah kalau kita ketemu dengan orang-orang di masjid, di majelis taklim, insya Allah ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan kalau sudah ketemu orang soleh, ya, apa Rasul katakan? Pegang itu, jangan lepaskan. Mahal itu dapat teman soleh itu. Jangan dilepaskan sahabatmu itu. Dalam hadis sahih dikatakan begitu. Mari kita cari orang-orang soleh. Mari kita sambung komunikasi dengan orang-orang soleh yang ketemunya di majelis taklim, di masjid-masjid, musola-musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak jawab salamnya kompak. Yang ibu-ibu hampir kompak. Bisik-bisik, Pak. Bisik-bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara kita ini ada tamu dari luar, yaitu Ibu Tintin dan Ibu Reni.
Coba tunjuk tangan Bu Titin dan Bu Rini. Ini teman saya, sahabat saya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beliau juga aktif di Majelis Taklim Kementerian Trans biasanya, dan juga di komplek mana tuh? Perumnas Klender ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya tamu kita yang dua ini menambah teman kita, menambah sahabat kita, dan insya Allah kita akan sama-sama nanti saling menolong, saling membantu, saling menggandeng kita semuanya untuk masuk surga bersama-sama. Makin banyak yang gandeng kita ke surga, makin dimudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara tadabbur alam ini kita harapkan agar betul-betul memperoleh manfaat yang maksimal, tidak sia-sia, dan pulang membawa catatan khusus yang insya Allah akan kita teruskan setelah kita amalkan, kita teruskan kepada keluarga kita. Beruntunglah kalau seperti Pak RW, suami istri sudah ikut. Pak Rio, Pak dokter nggak ikut? Istri? Bu dokternya iya. Bu dokter. Masa Pak dokter juga? Oh iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Hadirin sekalian, jangan sampai kita pulang nggak ada apa-apanya. Jangan, sangat rugi. Kita sudah dari jauh datang ke sini, sudah didukung segala macamnya oleh Ibu Ade Dermawan, tapi kita pulang tidak ada apa-apanya. Harus ada yang digondol. Oleh-olehnya itu digondol. Pulang. Dan terus diingat, diamalkan. Yang pertama, persiapan kita mati itu apa? Tidak kurang dan tidak lebih 3S. Tolong yang bawa catatan dicatat. Kalau di HP apa silakan. Ingat 3S persiapan kita mati, karena kita semuanya akan mati. Mau tidak mau ya Bu ya. Mau pergi kemana, mau lari kemana, ngumpet kemana, mati. S yang pertama adalah amal soleh. Soleh, amal soleh. Yang kedua, anak soleh. Yang ketiga, teman soleh atau soleh. Jadi semuanya soleh-soleh tiga ini bekal kita. Tiga-tiganya kita harus berusaha nih, mumpung masih ada sisa hidup ini. PRW ya, nggak tahu kapan kita, tapi kita terus tingkatkan, kita pelihara 3S ini. Amal soleh kita tingkatkan, termasuk kita berangkat dari rumah menuju ke tempat ini adalah dalam rangka amal soleh. Bapak dan Ibu datang ke sini
ini atas ridho dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan duyufur rahman, para tamu-tamu yang maha pengasih dan penyayang. Para tamu-tamu Allah ini hakikatnya. Artinya apa? Ibu, bapak bangga karena dipilih oleh Allah sebagai tamu-tamu terhormat. Terpanggil